Rania, sebenarnya lu kenapa sih? Kok lu gak bisa kayak anak-anak yang lain? Mereka semua pintar, gak males kayak lu. Dulu waktu emak seumuran lu, emak gak pernah dibangunin buat sekolah. Udah pinter, juara kelas lagi. Lu itu dulu rajin pas masih kecil. Sekarang nilai lu turun terus. Lu mau jadi apa sih nanti? Hari ini Bu Stella masuk kan? Masuk 2 jam. Matilah kita. Alah, kalian lebay. Ih, bukannya lebay, itu kan namanya jaga kesehatan mental. Ya lagian kenapa sih takut banget ke Bu Stella? Ya karena tuh Bu Stella nunjuk secara acak, jadi aku tuh takut. Ya terus. Penelitian, karena kan aku terus yang selalu kepilih. Penelitiannya siapa? Aku. Apa sih? Aku mau jalan. Kemana sih? Paling juga jalan depan rumah. Ya liburan lah, kan perlu healing. Aduh, udah lama nih ya, kamu pindah lah. Udah ada. Yuk. Ran, kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Kamu kelihatannya capek banget. Mukamu kayak orang belum tidur 3 hari loh. Tidur kok. Tidur sih tidur, tapi kan pikirannya. Woi, Bu Stella datang, woi. Ayo cepet-cepet buka buku. Buku apa? Nggak penting, yang penting ada tulisannya. Pagi anak-anak. Kok suaranya lemes? Gak semangat belajar? Pagi, Bu. Nah gitu. Hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab dan disiplin. Saya ingin salah satu dari kalian menjelaskan apa arti dari disiplin. Rania, berdiri. Coba jelaskan, apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin adalah sikap seseorang untuk Lanjutkan. mematuhi aturan. Kenapa jawabannya ragu-ragu? Belajar atau tidak di rumah? Belajar, Bu. Kalau belajar, jawab dengan yakin. Duduk. Oke, jadi ini definisi dari disiplin dan juga tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah sikap seseorang yang mau melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan dengan baik. Contohnya, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, mengakui kesalahan yang telah dibuat. Kalau contoh dari disiplin apa? Datang ke sekolah tepat waktu, Bu. Oke, Pakai seragam. lainnya? Tujuannya Lainnya? membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Oke, bagus. Kesuksesan itu tidak datang dari kemalasan. Kalau kalian mau berhasil, kalian harus disiplin dari sekarang. Tania, Ya, Bu. kamu dengarkan atau tidak? Dengar, Bu. Kalau dengarkan, coba ulangi apa yang saya jelaskan tadi. Nah kan, melamun lagi. Kalau sekolah hanya untuk duduk dan bengong, lebih baik tidak usah masuk. Ran, kamu lagi kenapa sih? Kamu nggak apa-apa? Atau lagi ada masalah? Salah rumah. Udah lah, Ran. Cerita aja sama pacar kita. Gak apa-apa kok. Di rumah aku selalu dibanding-bandingin, selalu bilang males. Kadang aku udah berusaha, tapi dia masih dianggap kurang. Kadang aku mikir, mungkin aku emang nggak cukup baik.
Jangan ngomong gitu, Ran. Tapi kenyataannya emang gitu. Dan gak semua orang itu mencapai kesuksesannya sama-sama. Dan gak semua anak yang nilainya rendah itu dianggap bodoh. Mereka cuma lagi berjuang masing-masing aja. Kamu semangat ya, Ran. Saya udah meriksa semua tugas kalian. Dan hasilnya mengecewakan. Terutama kamu, Rania. Nilai kamu turun terus. Kamu itu sebenarnya niat sekolah nggak sih? Kalau serius, kenapa hasilnya seperti ini? Jawab. Saya juga capek, Bu. Apa maksud kamu? Saya setiap hari terus berusaha, tapi masih jauh kurang. Di rumah saya dibanding-bandingin, di sekolah saya dimarahin. Kadang saya cuma yang dihargai walaupun belum sempurna. Saya bukan gak mau berubah, saya cuma menolak. Ibu, guru yang baik bukan hanya yang membuat muridnya takut, namun guru yang membuat muridnya percaya bahwa mereka itu bisa berkembang. Karena setiap anak itu punya waktunya masing-masing untuk tumbuh. Bunga nggak selalu mekar secara bersamaan, tetapi semuanya tetap indah. Oke, kemarin kita udah belajar tentang disiplin dan juga tanggung jawab. Sekarang hari ini kita belajar tentang kesuksesan. Apa aja kunci dari kesuksesan itu? Udah, cuy? Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Menurut kalian, kenapa kita tidak boleh menyerah ketika kita mengalami kesulitan? Iya, Rania? Menurut saya, kita tidak boleh menyerah karena setiap orang mempunyai proses yang berbeda. Ada yang berhasil lebih cepat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Tapi bukan berarti orang yang lebih lambat itu gagal. Yang penting adalah tetap berusaha dan tidak berhenti mencoba. Tapi bukan berarti orang yang lambat itu gagal. Yang penting adalah tetap berusaha dan tidak berhenti mencoba. Jawabannya bagus. Ibu bangga karena kamu berani mencoba. Terkadang keberanian untuk mencoba itu adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Tepuk tangan buat kita semua. Keren sih, sekarang Rania udah berani ngomong banyak. Ternyata selama ini dia cuma hemat kata. Atau cuma lagi nambung kalimat. Tidak semua anak yang terlihat diam itu malas. Kadang, mereka hanya lelah menghadapi tekanan yang tidak pernah orang lain lihat. Setiap anak memiliki perjuangannya masing-masing. Dan terkadang, satu ucapan baik mampu mengubah seseorang. Karena pendidikan bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan siapa yang tidak menyerah untuk terus berkembang. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone.